Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid As-Salam, insyaallah semua yang hadir pagi hari ini dirahmati, diberkahi, dimuliakan hidupnya, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali ngaji bersama pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa istiqomah karena kita membiasakan dalam kebaikan. Oleh karena itu mari kita tetap membiasakan secara istiqomah kebaikan ini, karena kebaikan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah membiasakan diri, karena dibiasakan. Yang kedua Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mematikan hambanya sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau kita sudah biasa berbuat baik, insya Allah kita nanti akan dimatikan dalam kebaikan, sehingga disebut dengan istiqomah, jamaah husnul khotimah. Dan kebaikan seseorang itu dilihat dari amalan akhirnya. Innamal a'malu bil-khawatim. Amal tergantung pada akhirnya. Kalau akhirnya pas kita ngaji meninggal, alhamdulillah, berarti kita orang yang baik. Sampai akhir hayat kita masih menjadi orang Islam, berarti kita masih menjadi orang kita dalam kondisi yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, bagian orang Islam itu dua. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Itu sikap yang luar biasa. Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan ujian. Dua itu jika ada dalam diri kita, insya Allah akan mengantarkan kita ke surga. Ada seorang keluarga, ada sebuah keluarga yang istrinya itu cantik jelita. Orang mengatakan seperti bidadari, saking cantiknya. Padahal belum ngerti bidadari itu seperti apa. Tapi sudah disampaikan bahwa bidadari itu cantik. Ya. Tapi bidadari yang turun dari surga ya Bapak Ibu, bukan yang turun dari mikrolet. Kalau saya sering memerasakan anak-anak itu seperti bidadari yang turun dari anak-anak surga ke dari mikrolet. Tapi sebaliknya yang laki-laki itu di bawah KKN kalau sekolah itu tidak mencapai KKN, masih perlu remedi bolak-balik. Kalau yang istri itu hampir sempurna lah nilainya, 99. Kalau suaminya itu 5, berapa ini. Saking cantiknya istrinya, suaminya tuh kalau melihat istrinya tuh sampai tergilir-gilir, terbengong-bengong itu saking cantiknya. Pada suatu saat suaminya tuh melihat istrinya itu nggak kedip belas. Apa sih sampean mas kok ngono bareng? Saking ayune sampean. Istrinya tuh menjawab gini Bapak Ibu, kita besok
sama-sama masuk surga. Loh, kok iso? Istrinya tadi menjawab, sampeyan masuk surga karena bersyukur kepada Allah punya istri yang cantik seperti saya. Sedangkan saya bisa masuk surga karena bersabar punya suami yang jelek seperti sampeyan itu. Kan pada masuk surganya Bapak Ibu. Istrinya masuk surga, suaminya masuk surga karena bersyukur punya istri yang cantik. Istrinya masuk surga karena punya suami yang jelek. Ya itu dinikmati, jadi nanti semuanya sama-sama masuk surga gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan yang lalu saya izin karena ada tugas ke Solo yang bagi Mas Gibran. Ya karena wali kotanya kan Mas Gibran sama Pak D. Jokowi. Kemana Pak D. Jokowi kan rumahnya di Solo, sama Mbak Amin, Ma'ruf Amin. Oleh-oleh dari Muktamar Bapak Ibu, Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo itu, kata Ketua PP Prof. Khalid Nasir, itu adalah muktamar yang berakhlakul karimah, muktamar yang beradab, berkarakter, muktamar yang berkemajuan, muktamar yang uswatun hasanah. Baik toh pokoknya berakhlakul karimah, karena jutaan orang se-Indonesia bahkan sedunia kumpul di satu tempat, nggak ada gesekan, nggak ada pertengkaran, baik di luar peserta maupun di dalam di luar penggembira maupun di dalam peserta muktamar. Kan biasanya yang ramai itu waktu pemilihan ya, pemilihan pengurus itu ya jelas nggak ada kampanye, nggak ada WA menjelek-jelekan yang lain terus supaya memilih yang lain, nggak ada. Ya nggak ada. Saya terima amplop terus nanti pilih setelah saya, nggak ada. Saya tunggu dulu, nggak ada amplop, mungkin sudah kehabisan amplop itu. Kabulnya sama itu. Itu apa itu? Itu namanya muktamar yang berakhlakul karimah. Gak ada yang bersuara yang jelek-jelek, gak ada. Padahal Senin itu kan ditutup hari Ahad ya. Hari Senin itu kan Pak Jokowi membuka lagi Munas Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ya di Solo. Pak Jokowi belum pulang itu sudah kepruk-keprukan, atas kepruk-keprukan ini tawuran, padahal orangnya nggak seberapa. Itu sudah tawuran pas di ruang makan. Saya lihat videonya itu. Ketemu sodel ya ditutup no sodel, ketemu panci ya ditutup no panci, ke kursi ya ditutup no kursi, sampai Pak Jokowi itu diajak pulang sebelum ngerti tawuran itu. Mas Gibran mengatakan gini, saya malu, Muhammadiyah itu jutaan orang berkumpul di satu tempat, aman tertib, sementara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia hanya beberapa gelintir orang saja sudah tawuran seperti itu. Maka Muhammadiyah adalah, muktamar Muhammadiyah itu adalah muktamar yang berakhlakul karimah dan beruswatun hasanah, ya suri tauladan yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun Bapak Ibu ketika menjadi penggembira harus berjalan jauh ya, itu bukan hanya penggembiranya saja, pesertanya pun seperti termasuk saya itu juga harus jalan.
saya jalan dari mana sampai hotel kok. Ya, sama Bapak Ibu. Sama. Ya kodanan, ya melaku jalan. Karena kanan kiri itu jalan sudah, kendaraan sudah nggak ada yang bisa lewat, nggak ada yang gerak. Ya, mandek gerak. Itu bukan hanya di Solo, Jogja Solo. Ya, Jogja Solo. Karena kakak saya di Jogja. Muktamar yang Solo pasti macet Jogja itu. Ya, karena memang Jogja Solo itu, Jogja itu adalah tempat kelahirannya Muhammadiyah. Orang-orang larinya ke sana, baik sebelum maupun sudah muktamar. Bahkan dari Blimbing pun nggak sampai Jogja. Ya, nggak sampai di Prambanan di Golek Pangan masih sampai Prambanan. Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun ada dalam suara-suara sebelum muktamar itu ada yang mengatakan jangan pilih orang yang dekat, yang keluar masuk istana. Ya, ada yang mengatakan begitu. Bahkan itu terbawa dalam sidang. Ada salah seorang anggota pimpinan pusat yang terpilih yang sering keras dalam berpendapat itu, pimpinan pusat tidak boleh merangkap jabatan. Yang menjabat menteri silahkan keluar dari PP. Itu kan pendapat, nggak apa-apa. Seandainya dibiarkan saja kan semari diri ya, nggak direkan harus menang diri ya. Alhamdulillah nggak ada. Bahkan Bapak Ibu yang beredar, pimpinan anggota PP sekarang bukan hanya 13, 17 sekarang. Ya, 17. Bahkan termasuk pimpinan pusat Aisyah masuk dalam pimpinan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, membidangi pertahanan rumah tangga. Ya, itu Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi alhamdulillah Muhammadiyah itu bisa seperti itu. Dan diharapkan nanti muswil. Nah sekarang gini, mengapa orang yang dekat dengan jadi menteri nggak boleh jadi pimpinan pusat? Padahal pada waktu sidang itu Pak Muhajir mengatakan begini, pimpinan wilayah saya sampaikan ada dana pemerintah namanya dana 3T, tertinggal, terluar, terpencil, proporsi 3T loh, ya, terluar, tertinggal, tertelan itu loh, ya. Itu ada dana, silahkan membuat program. Dan program itu nanti disampaikan kepada provinsi atau daerah yang mendapatkan dana itu. Pak Muhajir membacakan semua provinsi, semua daerah yang mendapatkan dana itu. Diberitahu, kalau nanti kesulitan silahkan telepon saya. Nah, itu kan bermanfaat Bapak Ibu terhadap Perserikatan Muhammadiyah. Jadi yang penting bisa menempatkan pada tempatnya, tidak mengurangi daripada tugas pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kunci oleh-oleh dari muktamar itu. Nanti insyaallah bulan Desember ini tanggal 24 sampai dengan 25 ada muswil. Di Jawa Timur ada 3 tokoh kita yang masuk pimpinan pusat. 1 Pak Muhajir, 2 Pak Sa'ad Ibrahim, 3 Pak Syafiq Mughni. Ya, itu orang dari Malang 2, Pak Muhajir dan Pak Sa'ad Ibrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, Pak Sa'ad kalau saya baca di tugasnya itu membidangi di pesantren, ya, di pesantren dan majelis tabligh. Insyaallah pesantren ya, pesantren. Muswil tanggal 24-25, Musda bulan Februari, Muscab musyawarah cabang, karena Maret April itu puasa Ramadan,
maka nanti insya Allah dilaksanakan setelah Riyaya. Rio itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya Riyaya. Kalau nanti sebelum kok ke susu, kalau ke susu itu badai nyusoni apa, kalau ditunda-tunda Peklauko, ya nanti aja setelah hari raya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita dalam hidup ini masuk di materi ya. Sering sambat kesel Bapak ya. Kesel aku, sambat mengeluh kesel. Saya hari ini pun juga kesel kan Bapak Ibu. Sejak muktamar itu saya kesel, karena saya dari muktamar itu minggu berikutnya ke Jogja. Karena prinsip saya bisa ketemu Pak Jokowi, maksud saya nggak ketemu bapak saya. Oh, saya harus pulang. Lebih baik ketemu bapak saya daripada ketemu Pak Jokowi. Ini Pak, harus prinsip gitu. Dosa hanya pengen ketemu presiden saja harus datang jauh-jauh, sementara tidak mau datang ketemu orang tuanya. Langsung pulang ya Pak. Ya. Jadi kegiatan yang paling penting itu satu, kegiatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti sholat. Jadi semua aktivitas kita mohon diprogram jangan sampai nanti mengalahkan sholat. Kalau sudah sholat tiba, semua aktivitas harus ditinggalkan dan kerjakanlah sholat. Enggak ada kegiatan yang paling penting kecuali kegiatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang kedua, kegiatan yang paling penting yang kedua itu dengan orang tua, dengan orang tua. Jangan sampai nanti kalau tak mulai sibuk Pak, ya. Kenapa kok orang tua dikalahkan dengan yang lainnya? Kualat nanti, ya kualat. Pun dengan orang tua itu jangan di nomor dua kan, harus di nomor satu kan. Setelah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada kesel-kesel berarti ya. Kesel itu bahasa Indonesia kan lelah ya. Capek yang disukai sama Allah. Kalau kita nggak ingin kesel nanti di surga. Selama kita masih di dunia itu nggak mesti kesel. Orang turunnya kesel kok Bapak. Kesel, turun lo kesel. Lo nggotak ini lo kesel. Sing pun bisa kesel, sing ngomong ini apa? Boleh-balik ini dah bokong itu kesel. Satu apa itu? Kesel mencari nafkah untuk keluarga. Mencari nafkah untuk keluarga itu kesel Bapak Ibu. Ada orang yang mencari nafkah itu angkatan 66 ya, berangkat jam 6 mulai jam 6. Ada angkatan malam gelap sampai gelap. Ya, mulai budal si peteng, mulai wis peteng sampai anak-anak itu menjadi anak yatim padahal masih punya bapak. Bapak berangkat, anak si turu, bapak mulai kerja, anak wis turu. Untuk mau foto nih, nanti bapak ibu itu loh foto nih bapakmu dulu. Saya nggak tahu ketemu bapak ini bapak itu. Itu mencari nafkah, mencari nafkah. Itu seperti itu. Hujan nggak peduli hujan, panas nggak peduli panas. Kadang-kadang tempat kerja dimarahi sama atasannya. Kau nak beneri salah, kau mulai jadi senang bisa. Senang bojone. Iya. Ngoten apa itu? Masya Allah. Tapi, nah lelah seperti itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'idha qudiyati sholatu fantasiru fil ardi wa qtahu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surat Jum'ah ayat 10. Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebarlah kamu di muka bumi, lauko mencari karunia Allah, mencari nafkah. Ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung, mencari nafkah. Kalau sudah menikah Bapak Ibu, maka tugas suami itu mencari nafkah. Sudah, kalau kita sudah mau keluar rumah mencari nafkah, maka
rezeki satu keluarga yang menjadi tanggungannya itu sudah ditanggung oleh Allah, ditanggung kecukupannya oleh Allah. Bukan hanya rezeki untuk suami itu saja, tapi rezeki untuk istrinya, rezeki untuk anaknya, bahkan semua orang yang dalam tanggungan keluarga itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting harus keluar mencari nafkah, harus bekerja mencari nafkah. Bapak Ibu yang bahagia, kisah ini Bapak Ibu. Ada seekor semut. Semut itu kan cilik ya. Cilik melakukan ya gremet saking alone kan gremet. Nek mau mlaku ke alon kan mlaku kok gremet karena mlakune alon. Pelan-pelan kayak semut, gremet kayak semut. Iya lha kondisi enom laku wis kok iso mlaku alhamdulillah. Nah, semut tadi itu menggigit makanan. Dan makanan tadi, semut tadi berjalan menuju ke pinggir danau. Di pinggir danau itu sudah menunggu seekor kodok. Kenapa dinamakan kodok? Nek teko dodok. Kan kodok nek teko dodok. Ada kodok ngadeg boten wonten teko dik dinggo. Maka jeneng kodok nek teko mesti dodok. Dodok niku lungguh apa itu? Kodok tadi melet Bapak Ibu. Kenapa kok melet? Yang duwe ilang. Setelah melet itu semut tadi masuk ke dalam lidahnya kodok tadi. Ya, bukan dimakan tidak. Sama kodok tadi kemudian dibawa menyelam ke dalam danau itu. Di dalam danau itu terdapat batu, bungkang batu. Di dalam bungkang batu itu terdapat cacing buta yang terjebak di dalam batu itu. Ya. Yang bisa masuk ke dalam lubang batu yang kecil itu hanya semut yang kecil tadi untuk mengantarkan makanan menuju cacing yang buta yang terjebak dalam batu tadi. Subhanallah. Ya, semut tadi diutus sama Allah untuk memberi makan, menjamin rezekinya cacing buta yang terjebak dalam batu tadi. Itu jaminan Allah kepada hambanya. Maka kita sebagai seorang hamba harus yakin dan berupaya mencari nafkah. Insya Allah dicukupkan sama Allah. Digambarkan Bapak Ibu dalam oleh ibu kita dulu dengan sebuah nyanyian cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Pokoknya merayap ya. Orang tadi jalan berusaha merayap. Ada seekor nyamuk lalu ditangkap. Cicak itu merayap di dinding, nyamuk itu terbang. Ya. Tapi Allah yang mengantarkan nyamuk itu ke dalam ke cicak yang ada di dinding tadi sebagai rezekinya, makanannya. Cicak saja dijamin oleh Allah makanan yang terbang, apalagi manusia yang punya akal sehat. Insya Allah rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Betul Bapak Ibu? Apalagi hidup di Indonesia ini Masya Allah nggak ada Bapak Ibu yang nggak kecukupan itu karena kemaripah Allah jinami. Makmur seandainya di dunia ini Indonesia diembargo oleh negara-negara lainnya masih urip mengatur lombok tempat mensakit kok. Oke, itu Bapak yang bahagia. Nah, tugasnya suami ini satu mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di dalam surat An-Nisa 34 ini tugas suami itu ada dua. Satu, pemimpin itu ada dua, memimpin di dalam kebutuhan spiritual, ya, kebutuhan spiritual, membimbing istri dan anak-anaknya. Ini berat apa ya? Berat. Daripada mencari nafkah, ya, daripada mencari nafkah. Kita berangkat ke masjid tadi, istri dan anak kita sudah sholat belum? Belum kan? Apa juga ikut ke masjid? Belum tentu. Ini loh, itu tugas kita Bapak. Tugas kita.
minimal Bapak Ibu wis didodok lamane dok le kalem Pak salat subuh nggih guru meneh engko mulai sing mesti didodok meneh wis awan le kok gak turu gak salat yo Pak yo sekoto banter sore ngene ping telu yo le banter meneh yo ambil mencucu metu saking kamar gak apa-apa yang penting kita sampaikan itu harus dilakukan Bapak Ibu. Seandainya jangan pernah putus asa. Gimana Pak? Sudah melakukan berkali-kali kok anak kita belum manut. Apakah saya gagal sebagai orang tua? Tidak. Nabi Nuh nggak gagal menjadi nabi meskipun anak dan istrinya tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh terus menyampaikan ajarannya kepada anak dan istrinya dan kepada rumahnya. Apakah Nabi Lut gagal menjadi nabi ketika anak dan istrinya juga tidak mengikuti ajaran Nabi Lut? Enggak, karena Nabi Lut tidak pernah putus asa mengajak anak dan istrinya mengikuti ajaran Allah. Apakah Nabi Muhammad gagal ketika pamannya tidak mengikuti ajaran agamanya? Enggak, karena Nabi Muhammad terus membujuk pamannya supaya masuk Islam. Jadi gitu Bapak Ibu. So, kita sebagai orang tua terus pokoknya jangan berhentilah mengingatkan. Ayo Bu, sampai nang masjid mbek aku ya. Iku lho, ibu-ibu liyan yo akeh kok Bu nang masjid iku. Isin aku Pak. Ke masjid isin. Dan saya teruskan apa ya? Ini spiritual ya, yang kedua itu. Sekarang yang ketiga, kedua. Lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Pada pagi hari ini kita berjihad ya. Berjuang sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah. Sholat subuh kita tunaikan berjamaah di masjid tepat waktu itu perjuangan Pak. Pada saat orang lain masih tertidur kita sudah bangun untuk sholat subuh berjamaah, itu perjuangan. Dan tidak semua Bapak Ibu ini rumahnya dekat dengan masjid, tapi istiqomah ke masjid itu perjuangan. Kalau sekali dua kali sih nggak apa-apa. Kalau setiap hari kita ke masjid itu perjuangan, itu namanya jihad. Ya jihad bisa disabilillah. Setelah selesai sholat subuh berjamaah kita tetap duduk di masjid untuk pengajian, ini perjuangan. Ya, si perjuangan melawan ngantuk, perjuangan melawan kesel, perjuangan pokoknya. Nah, perjuangan pengorbanan kita itu besok akan dibeli sama Allah dengan surga. Ini yang saya merah ini. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik dirinya maupun hartanya dengan memberikan surga untuk mereka. Lihat yang bawah. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Kira-kira Allah besok menepati janjinya tidak Bapak Ibu? Iya, pasti itu. Lelahnya jenengan ke masjid setiap hari, lelahnya kita ngaji setiap hari ini diganti surga sama Allah, dan itu pasti. Allah nggak akan beda janji. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, lelahnya orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, lelahnya orang yang berdakwah. Dakwah itu tidak duduk di kursi seperti saya ini, ceramah seperti ini, tidak Bapak Ibu. Jangan nge-share di grup-grup, ayo ngaji keasalan, ya 1, 3 ini waktunya siapa disampaikan, dibuat apa tuh flyer atau namanya Bapak Ibu. Sini gimana Bapak Ibu? Kadang-kadang karena Pak Agung ahlinya flyer ini, ayo Pak Agung dibuat flyer kemudian di share di grup-grup RT, grup-grup masjid, grup TK, grup SD, supaya datang ke pengajian. Itu dakwah Bapak Ibu, itu dakwah. Minimal mereka ngerti menyampaikan bahwa di Assalam ada kegiatan kajian itu adalah merupakan informasi yang penting. Yang penting. Dakwah dai itu menyeru untuk mengenal orang-orang lain supaya
supaya dekat dengan Allah, mengenal Allah, mengingat Allah. Ternyata ada kata-kata, kita yang sering mengajak orang lain untuk mengingat Allah, ternyata orang yang kita ajak itu malah tidak mengingat kita. Enggak apa-apa, karena tujuan kita berdakwah itu mengajak orang lain mengingat Allah, bukan mengingat kita. Kita nanti dilupakan orang enggak apa-apa. Orang berjuang itu seperti rokok, sekali udis dibuang. Ya bagus. Iya, rokok ini dicekel, sedot ya. Nekali udis titik buah, salah potong tangan ini. Di Muhammadiyah yang ngoten. Ini izin nom ngatur berjuang saya di kejar lumayan untuk bolak-balik kepahan ini kalau Pak kurang semen loro Pak untuk hari semen. Punya wis ganti apa wis wis nggak pakai parah nih. Saya ini banyak rokok wis dibuat. Betul. Maka saya selalu dengan Ibu Aisyah PDM Bapak Ibu. Ibu-ibu yang sudah sepuh, Bu Sungkana, Bu Mujali, Bu Syukur, itu kemarin ketika muktamar itu disewakan bis khusus untuk orang tua, disewakan hotel khusus untuk ibu-ibu itu, dimelencerkan khusus, disangoni khusus. Iya Pak, selama 3 hari berapa hari itu seneng ibu udah sepuh, alhamdulillah uji di uang no, uang pagawe uji uang, seneng. Ya, enggak dikatakan menolong saya, Allah bisa aku yang berjuang, bisa aku pernah jadi ketua ranting aku di ibu. Kok saya itu lali. Bapak Ibrahim Maklumat di Asalam ini juga gitu. Didaftar orang sudah berjasa berjuang mendirikan Asalam ini mulai dari terawih keliling sampai musola kemudian buyar. Karena mendatangkan mubalik sing rodok keras, negori barongan sobat silet, kapan mari ini pencok. Iya, kita jadi ceritanya gitu. Iya, Bapak Ibrahim Makmumah itu di data. Pas apa nanti di Manjer, senang-senang kan ya dijadikan warung untuk kono buru lumayan. Untuk kalau saya ngatur kan berdakwah, berdakwah. Saya terinspirasi dengan itu, Pak Ibu, betul itu. Terinspirasi dengan itu. Saya belum bisa melakukan itu. Banyak sesepuh Muhammadiyah di UNB ini belum kami openi. Ya minimal diundang top itu loh. Sampai saya itu ditegur diri selali ya di aku. Ya konten Bu, singatan itu. Bahkan selali ya di aku. Dia Pak. Kok gak tahu diundang berdakwah, ngajak nih, ngomong sesuai dengan kemampuan kita. Ibu-ibu berdakwah sesuai dengan kemampuannya, bapak-bapak berdakwah dengan. Coba kenapa jamaah kita ini banyak, makin hari makin banyak? Karena dakwah, karena ada yang mengajak. Ayo nengai asalam itu kajian ini. Ayo nengai asalam itu gini. Akhirnya senang datang ke sini. Gini Bapak Ibu. Dalam berdakwah itu gini ya, saya nggak setuju dengan pendapat ini. Ada takmir yang masjidnya makmur, tapi metodenya gini, mendatangkan mubalik, yang mubalik itu pengikutnya banyak. Setiap mubalik itu didatangkan, pengikutnya ikut datang, sehingga makmur masjid itu. Padahal mubalik itu mempunyai paham berbeda dengan paham kita, ya, dengan paham Muhammad. Nah, kalau itu kita lakukan hanya karena ingin memakmurkan masjid kita memang makmur, tapi jamaah kita akan menjadi pengikutnya dan Muhammadiyah akan habis dari pengikutnya. Tapi caranya gini, seperti di Asalam ini, adakanlah pengajian yang menarik, yang menyenangkan, sehingga orang-orang Muhammadiyah yang sudah banyak itu mau datang ke masjid. Enak Asalam itu, mulai bawa sayur. Enak asalan kono kopi nih, enak asalan kono sarapan nih, masya Allah. Iya. Tapi kalau sudah diadakan pengajian, kemudian nggak ada apa-apanya, ya sudah, mereka nggak akan datang lagi. Kalau apa-apanya jaringan nggak datang.
Ya. Itu Bapak Ibu ya. Ngoten nggih, tolong dilaksanakan kegiatan pengajian itu yang menyenangkan. Sekarang modelnya ngoten. Yang menyenangkan itu yang kemudian orang senang datang ke pengajian itu. Meskipun baliknya biasa-biasa saja. Tapi karena menyenangkan mereka senang datang ke pengajian. Insya Allah nanti warga Muhammadiyah tetap akan cinta dengan Muhammadiyahnya. Tidak akan berpaling ke hati yang lain, ke lain hati. Itu bahasa komik. Ini dasarnya, ini ayat Muhammadiyah. Ayat Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan ini rahasia juru dakwah bagus. Tapi ini untuk saya saja, jangan untuk Bapak Ibu. Utama di Allah. Ada juru dakwah itu seperti air hujan. Gak pilih-pilih. Wonten udan pindah karena nggak senang dengan tempat itu. Wah, gak wis gak. Kalau gureng atus hari wong elek pindah nang blinding itu enggak ada. Hujan jatuh kemana saja nggak pilih. Sama mubalek juga begitu. Nggak ada yang pilih. Ada yang orang yang nggak pilih-pilih. Penyampaiannya teduh, damai, nggak pilih-pilih. Tapi ada juru dakwah yang seperti sumber mata air. Gelem dakwahnya dipanani. Nah, gelem boleh jalur ilmu yang nang omah. Sampai sing butuh atau sing ngono. Nah, ada yang mubalek begitu, tapi juga banyak pengikutnya. Nah, yang memprihatinkan yang tiga ini, juru dakwah yang seperti PDAM. Jadi kan buatan bayaran pulang kira-kira sih milih Bapak Ibu PDAM-nya. Dipedot PDAM. Orang bayar kok jalur milih gitu. Itu ada juru dakwah sampai manipiro. Nah itu ada yang seperti PDAM ini. Ada yang yang memprihatinkan yang keempat ini. Dulu pernah ada di TV ini. Mubalek berdakwah qori tapi sudah murtad. Nah, sudah murtad. Tapi masih tetap khotbah di sisi pengajian. Tapi dirinya sendiri bukan orang Islam. Nah, satu nama-nama dulu. 4 kelas apa? Kelas benar berkesel. Masalahnya belum masuk angin. Kalau lalu kalian uang buka jaket ini jas ini orang nih Pak. Kesehatan terus. Orang Jawa itu murah, keri mari. Gak usah orang nama. Bapak keri mari. Kalau dia kali itu belum betul dikujer, tumpahi terus dikeri. Ini bunga-bunga mantun keri mari. Akhirnya tuman harus tuan ini yang buatan diberi buatan mari. Lelahnya orang yang belajar dan menuntut ilmu. Orang yang belajar menuntut ilmu seperti kita hari ini Bapak Ibu, lelahnya itu dicintai oleh Allah. Maka kita menjadi orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah karena kita terus belajar. Belajar Bapak Ibu. Allah mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Mengapa kita belajar? Supaya paham. Banyak orang-orang Islam yang mengajarkan Islam, mengamalkan Islam itu bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan dengan pengamatan. Mbah bisi ya ngono kok. Mbah bisi ya ngono. Orang-orang tua kita dulu ya begitu. Wis umumnya ngono kok. Nah itu mengamalkan ajaran agama itu berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan ilmu. Kalau nanti kita mengamalkan ilmu Islam berdasarkan ilmu, kemudian kita dicap sebagai garis keras, es krim, teroris, salah Wahabi. Emang benar ya. Ilok nonton itu, sampai penonton itu. Tapi nggak apa-apa, kita terus belajar. Yang penting kita nggak boleh mengilok-ilokkan orang lain. Tidak sama. Sholatnya orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu nggak sama. Yang nggak
tidak punya ilmu, yang penting sholat. Pokoknya sholat. Sholat tempuh pokoknya sholat. Kalau kita yang berilmu kan tidak. Sholatnya ya berjamaah, tepat waktu di masjid, khusyuk, benar, paham. Nah, kan gitu. Lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Tangi jam kali jam 3 kesel, ngantuk, tahajud itu. Kadang-kadang niku aku mau surat apa sih? Lali. Karena saking ngantuk mau surat niku lho, teko ngendi mau gak karo serius keturun. Kalau sudah seperti itu jangan dipaksa, jangan dipaksa. Kata Nabi, kalau kita sholat tahajud kemudian ngantuk, ya sudah tidur saja, jangan dilanjutkan. Karena kamu nanti kalau melanjutkan, kata Nabi, tidak tahu yang kamu minta. Tadinya kamu minta surga, ternyata minta neraka. Kan gak ngerti loh ini. Tadinya minta selamat, tapi minta celaka. Nah, maka kalau kita sholat tahajud kemudian ngantuk, ya sudah tidur saja, gelundung kan gurih saja. Tidur di atas saja. Terus bu pindah di kamarku masuk angin dulu. Pada jam itu ikut angin. Betul. Nggak ya, lelahnya ibadah. Masya Allah Pak. Puasa sunnah itu kesel Pak. Kesel. Puasa sunnah itu kesel, ngelak, lemes, loyo. Sementara pekerjaan tetap banyak, capek. Tapi capeknya seperti itu dicintai sama Allah. Jadi dicintai sama Allah. Terus saja istiqomah, jangan berhenti. Lelahnya orang yang mengurus keluarga. Mengurus terus kantor itu berat, tapi lebih berat mengurus keluarga daripada mengurus kantor. Gitu. Bapak Ibu, masalah yang paling berat itu masalah apa sih? Masalah keluarga. Yang paling berat itu. Kalau masalah kantor tidak boleh, bisa lali. Tapi kalau masalah keluarga, apa yang mau mulai nanti? Tinggal dari kantor, aku ya mulai ketemu keluarga meneh, ketemu momongan meneh. Berat akhirnya, berat. Maka banyak orang yang sukses mengurus kantor, tapi nggak sukses mengurus keluarga. Ya, banyak yang sukses mengurus negara, tapi nggak sukses mengurus keluarga. Kan tidak sedikit orang yang sukses mengurus wilayah, provinsi, tapi anaknya terlibat narkoba. Nah, ngerti nggih? Tawuran, judi, karena berapa itu? Tapi jangan khawatir Pak, mengurus keluarga itu sangat dicintai sama Allah, ya, sangat dicintai sama Allah. Poin yang ke-7, ini ibu lelahnya orang yang mengandung dan menyusui. Bapak Ibu, semua manusia kecuali Nabi Adam, Ibu Hawa dan ya itu saja. Itu semuanya tidak mungkin ada di dunia ini tanpa peran serta seorang ibu. Mulai dari setetes air yang sedikit, namanya nutfah, itu berada di dalam rahim, tempat yang disayangi. Kalau ibu nggak sayang kepada anak itu, maka ibu tadi akan beli jamu ke pojokan dinding, biar nanti anaknya itu katut jamu. Terus dibiarkan selama 40 hari, jadi segumpal darah. Terus 40 hari lagi segumpal daging yang masih lunak, bisa digigit karena masih lunak. 40 menjadi 120 hari. Allah mengutus malaikat. Ada Bapak Ibu, malaikat tugasnya mengurus rahim. Hanya ibu saja yang punya malaikat di rahimnya. Yang malaikat tadi mengurus rahim, ibu tadi satu memberi ruh kepada
anak yang sudah berusia 120 hari tadi. Terus dituliskan takdirnya. Ada 4 yang ditulis sama Allah. Dibiarkan besar, tumbuh besar di dalam rahim itu, lahir dilahirkan oleh ibu dengan perjuangan yang berlumur darah dan keringat, disusui selama 20 tahun. Itu pengorban 20 tahun. Nanti ada yang seorang pemuda menikah dengan nenek-nenek, ternyata 2 hari kemudian meninggal. Keracunan katanya. Keracunan. 22 tahun lah berapa? Itu perjuangan seorang ibu. Lolahnya seperti itu Bapak Ibu. Setelah jadi anak besar, ibunya dibunuh di Magelang itu. Terlilit hutang. Anaknya tadi yang ber-22 tahun terlilit hutang. Udah pergi tapi hutang. Ya. Kemudian ibunya, bapaknya dan kakaknya diracun dengan racun nama sianida. Karena kan namanya keren ya, sianida itu racun. Dibelikan dawet, dibelikan teh, dicampur sianida, bapak, ibunya dan kakaknya semuanya meninggal. Perjuangan ibu ya seperti itu, mati di tangan anaknya sendiri. Bapak Ibu rahimahumullah, nanti di perjuangan terakhir Bapak Ibu, lalahnya ibu seperti itu, dihargai, dihormati, disayangi. Ini lalahnya orang yang kesusahan, orang yang sakit. Kadang-kadang kalau kita sudah sepuh ini Bapak Ibu, penyakit kuatri. Iya, untuk lagi mari ini iki kolesterol, asam urat, emah. Sing biasa sakit emah itu kan bapak-bapak. Mah, sakit emah. Masya Allah, sakit kuantri, betul. Ini kerian, durung hilang apa nih? Terus kerian mana? Nah, kalau diterima sekali ini Bapak Ibu, sakit yang seperti itu diterima dengan sabar dan tabah, insya Allah sebagai penggugur dosa dan akan mengangkat derajat. Yang penting sabar dan tabah. Wes loro sambat terus tambah menurun. Kalau oleh ganjaran tambah dosa. Sing rumon yo sumpek sampai keloro mengeluh terus kayak loro-loro diri. Makanya nanti sekali-kali rekreasi ke rumah sakit. Jangan rekreasi itu ke Batu, ke rumah sakit Saiful Anwar, ke ICU, nanti melihat orang yang berjuang melawan mati, ya sudah sakaratul maut. Alat-alat sudah terpasang di seluruh tubuhnya. Nanti ke ruang kemoterapi, di sana orang-orang yang duduk berjejer di kemoterapi. Nanti jenengan pindah ke ruangan yang cuci darah. Masya Allah, ginjal, ginjal siji, orang ginjal. Nanti pindah ke ruangan rawat inap, di sana orang yang patah tulang, gagal otak. Ya, nanti pindah lagi ke ruang kamar jenazah, orang-orang yang sudah terbujur kaku, nggak bernyawa. Terakhir nanti pindah ke ruang administrasi Bapak Ibu. Basic berbatang nggak mesti siap, mesti bayar. Harus jual rumah, jual mobil, jual apa saja, yang penting bisa membayar biaya bisnis. Masya Allah, sekarang berrekreasi ke situ Bapak Ibu. Sehingga nanti kita bersyukur, alhamdulillah loro gak dijeni. Konconi akeh, sing nemen yo akeh. Bapak Ibu, mudah-mudahan lelah kita dalam hidup ini dicintai oleh Allah sebagai penggugur dosa, sebagai mengangkat derajat, dan mudah-mudahan janji Allah pasti ditepati akan diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.